rekan-rekan kerja pada istirahat dulu. Orang yang beriman bahwa perintah Allah dan larangan dari Allah sebagai orang yang beriman itu adalah kehormatan dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Karena apabila hamba itu mampu melaksanakan perintah Allah dengan baik, mampu menjauhi larangan Allah dengan baik, sudah dijanjikan oleh Allah tempat yang terbaik nanti oleh Allah. Sehingga dalam melaksanakan kewajibannya ini tidak ada beban sama sekali, tapi rasanya semangat seperti kita di dunia ini Bapak dan saya. Dalam kita mengarungi kehidupan dunia, kita mencari rezeki yang halal penuh dengan semangat dalam rangka bagaimana dengan rezeki itu mampu kita memberikan nafkah pada keluarga kita, mampu memberikan kelangsungan hidup diri kita, memberikan orang statusmu dan kegiatan kita juga. Itu orang-orang yang itu pemain dia. Maka di akhir ayat tadi dikatakan kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal yang soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Itu orang-orang yang sabar, yang senantiasa mampu melaksanakan perintah-perintah Allah itu dengan baik, mampu menjauhi larangan-larangan Allah itu dengan baik. Begitu juga yang namanya musibah, namanya kesulitan. Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pahala yang besar. Itu tidak tergantung besar kecilnya musibah yang diterima. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan salah orang-orang yang tercocok dengan duri. Dengan tercocok duri itu mengucapkan kalimat istirjah. Ingat kepada Allah, tidak bersuloh. Maka di situ juga dikatakan akan dihapus dosanya, tertutup oleh duri. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, jauhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu atas taukati yusakuha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah menimpa kepada seorang muslim kecuali dengan itu Allah menghapus dosa darinya. Jadi setiap musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu, apabila musibah itu diterimanya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan yang tawakal kepada Allah, berusaha untuk dapat mendapatkan solusi dari musibah itu dengan baik, ikhtiar dengan baik, kemudian doa kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah. Di saat itulah hamba itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang beriman di kala menerima musibah. Orang-orang yang beriman itu segala keadaan juga dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala senang mampu, dikala mendapatkan karunia dari Allah akan bersyukur, melaksanakan kewajiban itu dengan baik, dengan maksimal. Begitu juga dikala menerima musibah dari Allah, bisa sakit, kesulitan ekonomi, tapi tanpa ada keluh kesah sedikit pun, itu pun akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hanya tercocok duri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang-orang yang beriman itu berbagai keadaan, baik senangnya karena Allah,
susah-susahnya juga karena Allah. Maksudnya bagaimana? Dikala senang maupun susah itu mampu melaksanakan perintah Allah dengan baik, mampu menjauhi larangan Allah dengan baik. Tidak ada kenangannya tak dalam keadaan senang tidak. Tapi begitu menerima musibah dari Allah itu tetap berusaha semaksimalnya dan tanpa ada rasa keluh kesah. Semuanya diterima dengan senang hati, dengan legowo, dengan ikhlas. Untuk menjadi orang yang seperti ini kita tidak mudah hadirin saya. Perlu membiasakan diri. Bagaimana kita setiap saat ini mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu merupakan sifat orang yang beriman. Di mana saja kita harus mampu untuk berbuat kebaikan, baik dari data kita maupun lisan kita mampu menunjukkan karakter orang-orang yang beriman. Pada dunia anak muslim ini akan senantiasa di bawah. Sebagaimana kata Allah, hai umatullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ini orang yang beriman. Jadi rasa doanya, rasa takwanya tidak ada di masjid, di kalangan orang muslim tidak. Di tengah-tengah kebutaan itu ketakwaan rasa tetap dimunculkan. Hadirin sekalian, kebenaran itu kalau dimunculkan maka panggilan Tuhan itu Allah berfirman. Maka kita sebagai orang yang beriman di mana saja berada, laksanakan syariat itu dengan baik sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah apabila kita melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, yakin kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yang surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan keindahan. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kita suatu makhluk dalam kertas saya yang kedua dari bawah apa yang saya sampaikan. Mari kita sebagai orang yang beriman senantiasa berusaha untuk dapat berlaku sabar, karena dengan kesabaran itulah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Sehingga bicara kita mampu dalam melaksanakan Islam ini dengan baik sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang sabar, kita akan termasuk orang-orang yang diberi nikmat di sisi Allah nanti, yakni diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pertemuan pada siang hari ini kami tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa wa yuqattibah wa arina batila batila wa yuqattibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi
innallaha la yuhibbul mi'ad. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun saya juga pulang. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Ampun, Mbak. Allahu akbar. Udah guys, kita lanjut kerja dulu. Allah.